Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa naruh pas. Nahmaduhu wa nusolli wa sini. nusallimu ala rasulil karim. Penting. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam yaumul jum'ah wa sayyidu syuhur syahrul ramadan. Enggak bisa ngikat tebel soalnya. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atos. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wasallam karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, sahabat surga semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah bulan Ramadan kita masih menemui karena ini salah satu bulan menjadi puncaknya bulan. Puncaknya hari itu di hari Jumat dan puncaknya bulan di bulan Ramadan. Maka dulu Rasulullah dan sahabat menyiapkan bulan Ramadan untuk 6 bulan, bukan sehari 2 hari. Dari mana? Ini penting untuk saya sampaikan karena ini masih di awal-awal Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita nanti sia-sia. Karena kalau nggak bisa menangkap pesan ini, nanti sampai dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku nggak butuh laparmu, aku nggak butuh kenyangmu, nggak butuh hausmu. Tetapi ini betul-betul untuk membangun sifat ketakwaan. Sampai-sampai bulan ini ditunggu karena Rasulullah sendiri mensifati bulan ini menjadi karim, yaitu Ramadan Karim atau Syahrul Karim atau Mubarak. Sudah karim dan berkah. Bulan ini bukan sekedar bagus tetapi karim. Di atas bagus, cantik itu ada karim. Karim itu bukan sekedar cantik, tapi mulia, berwibawa, bahkan mempesona. Maka Ahmad Khalid Asyadi mengatakan kalau Nabi Yakub itu punya anak 12, maka yang paling istimewa hanya Yusuf. Yusuf ini adalah dari 12 anaknya Yakub, Nabi Yakub. Yusuf ini istimewa sampai diabadikan dalam Al-Quran untuk nama sebuah surat. Padahal ada Bunyamin, ada banyak sekali yang itu. Tetapi yang paling dimuliakan adalah Yusuf. Karena Yusuf adalah karim. Saking karimnya Yusuf, itu sampai mau diperdaya, mau diperkosa oleh Zulaikha. Ini penting untuk saya sampaikan karena kalau kita nggak tahu bahasa Arab, karim itu di atas. Karena tidak semua orang cantik itu menarik. Ada orang cantik tapi nggak menarik. Ada yang tidak cantik tapi menarik. Saya punya teman kuliah di UGM. Saya lulusan UGM, ijazah saya asli. Dan ketika saya double di IAIN dan juga saya lulus, jadi saya juga SAG, sarjana alam gaib juga dari itu. Orang tercantik, Masya Allah, padahal dia bunga kampus. Sampai hari ini, jangankan kok teman kuliah saya satu jurusan, satu fakultas kenal semuanya, satu universitas, itu kalau disebut namanya semuanya kenal karena dia bunga kampus. Tapi sampai hari ini belum nikah. Ternyata dia cantik, tetapi tidak menarik untuk dinikahi. Ternyata tidak semua orang cantik itu menarik.
Sementara teman saya satu angkatan juga wajahnya nggak menarik, wajahnya itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong itu gitu. Ini kenapa harus saya awali karena baru mau saya mulai nunduk di depan saya. Anda jangan dinambukan dengan hadis palsu, hadis doif. Sampai katakan di Indonesia itu hadis doif malah laris. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu hadis doif, jangan dipakai. Makanya ini masih di sini, yang di belakang udah bismillah Allahumma. Lagi ibu-ibu itu di balik tirai, ya Allah sudah. Ini Pak Bu, ini masih di sini, sana sampai Sidratul Muntaha. Masih bisa fokus ya? Iya, soalnya kalau ini saya nggak lama, saya tahunya Ramadan itu kalau sudah ditelepon sini. Jadi ini, kok ada telepon ceramah duhur, berarti mau Ramadan. Ya, enggak. Kan sininya cuma Ramadan aja. Ya, terima kasih loh Pak Islami diingatkan Ramadan ya. Mana ada undangan lain selain Ramadan ke sini. Artinya apa? Mohon maaf, ini masih di sini, jangan sampai yang sana udah Masya Allah udah biasa. Karena kecenderungan jam gini ini, kalau ini kan jam makan, jadi kalau nggak ada makanan memasukkan ilmu agak susah. Itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum masuk udah keluar lagi, Masya Allah. Jadi saya sekalian, sampai Karim itu karya Nabi Yusuf di antara 12 saudaranya, karena tidak semua orang yang ganteng. Kalau ganteng itu hanya Jamal atau Jamil, sementara kalau cantik itu Jamilah. Tapi ini Karim. Ini untuk menunjukkan tentang nafsu tadi. Nanti kan kita sampai sana. Maka tidak cantik tapi menarik. Sampai teman saya itu sudah nikah 3 kali, padahal wajahnya mendorong tadi. Berapa waktu yang lalu dia suaminya meninggal karena COVID, nikah lagi nggak cocok, terus kemudian ada undangan, loh kamu mau nih mantu siapa? Saya sendiri loh. Saya ingat banget wajahnya itu, mohon maaf. Ini bunga kampus, kalau ini bunga bangkai juga enggak, ya bunga biasa lah gitu. Tapi bisa 3 kali. Ada yang cantik dan menarik banyak, tidak cantik dan tidak menarik lebih banyak lagi. Di sini hampir semua. Maka wajar kalau mau diperdaya oleh Zulaikha, sampai diabadikan dalam surat Yusuf ayat 31, sampai viral di Instagram, di WA group, di pokoknya di sosial media, di segala macam itu viral, pokoknya semuanya jadi lambe turah lah pokoknya. Allah, apa Zulaikha itu apa? Budak aja diperkosa. Maka pinter Zulaikha. Daripada ini nanti saya jawab lewat medsos juga, lewat Instagram, lewat itu nanti susah, di YouTube kan susah, maka dipanggillah seluruh wanita. Memang ayatnya katakan seluruh wanita diundang. Maka ketika diundang, dikasih buah itu tidak bisa dimakan kecuali harus dikupas. Dan ketika buah itu mau dikupas, dikasih sikin. Sikin itu jamak dari sakinah. Orang Arab dulu menyebut pisau itu mutya, tapi sejak turun ayat itu sampai sekarang, kalau pisau itu tajam kayak cutter disebut sakinah. Maka kata sakinah jamaknya sikin. Maka keluarga yang sakinah, suami istri yang sakinah tidak boleh saling menyakiti. Makanya jujur saja nggak boleh kalau itu menyakiti, karena itu bukan sakinah. Ibu punya suami hitam, nggak boleh dipanggil black, nggak boleh. Meskipun jujur, karena itu tidak sakinah namanya. Karena jangan sampai melukai panggilan. Suaminya budak, nggak boleh. Panggil Mas Agus. Mas Agus agak gundul sedikit misalnya gitu. Jelas istrinya gemuk, panggil dur, jangan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Wahai Tuhan besar, indah. Rasulullah itu punya istri namanya itu sampai punya 10 gelar. Ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Mini, ya Khumairah, Hesi minah delima. Luar biasa. Tidak pernah manggil Sah Isah, enggak pernah. Namanya Aisyah, tapi enggak pernah manggil Sah Isah, enggak. Ini penting karena nanti relasi suami istri itu dilihat dari panggilan.
Maka nanti Bu, kalau ingin lihat suami yang oke sama enggak dalam relasi hubungan batin, itu nama di kontak handphone. Kalau ibu namanya bagus-bagus ditulis ini, misalnya Mabes Polri, Makobrimob, Baris itu tidak masalah. Itu. Atau tukang sayur atau apa istilahnya, Hansip atau penyidik Polri misalnya itu. Tapi kalau ditulis Bebek, Yayang, Cinta, My Love, oke, Honey. Walaupun Bebek jangan terlalu bangga. Bebek itu artinya beban berat itu ya. Tapi kalau tulisannya itu apalagi namanya Aisyah Fatimah ditulis di situ, mak lampir telepon, itu dah alamat. Maka kalau bisa handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri bisa pakai suami. Kalau perlu nanti dalam rangka menguji bagaimana sakinah ini, handphone suami sesekali kasih istri seminggu, biar dipakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan. Maka begitu semua sudah dikasih sakinah, dikasih sikin, maka sudah tinggal ngupas. Yusuf dipanggil, pinter ini Yusuf. Yusuf dipanggil, misalnya Yusufnya siapa? Pak Istami ya. Yusufnya Istami berarti ya Zulekha katarak. Enggak ya gitu. Apa ya? Enggak ada yang cocok. Pak Yosi enggak ada ketua. Apa ya? Enggak ada. Misalnya gitu. Enggak daripada yang lain tersinggung. Maka begitu Yusuf keluar, seluruhnya ini syahwatnya. Saking syahwat itu ada masalah, semua mengatakan hadza malakun karim. Ini bukan sekedar manusia, ini malaikat. Malaikat saja yang karim, sudah bukan manusia, malaikat berarti sudah enggak ada cacat. Karim itu mempesona. Karim itu wibawa, karim itu menarik, karim itu bukan tidak hanya ganteng cakep. Karena dalam sejarah oleh mufasir dikatakan tidak pernah ada orang seganteng Yusuf sebelumnya dan tidak pernah ada orang sehebat Yusuf dengan Yusuf sesudahnya. Memang Allah ciptakan Yusuf itu punya penampilan yang luar biasa dalam rangka menguji keimanan tadi. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Jawabul Kahfi 14 pelajaran keimanan dari Yusuf itu karena itu pahlawan cinta, pahlawan syahwat. Ini kaitannya dengan tadi suruh mengendalikan syahwat, ini tema yang diminta. Saya tahu temanya juga baru sekarang ini. Saya nggak ngerti kepada tema pengendalian syahwat. Saya sekalian, maka seluruhnya kan hadza malakun karim. Ini bukan malaikat, bukan manusia biasa. Maka wa qata'a aydiyahunna, seluruh wanita itu qata'a itu apa? Kotok itu aslinya motong, tapi itu bukan motong jari digunting itu enggak, sampai apa kalau bahasa Jawa itu ke iris itu, ke iris sampai enggak berasa. Begitulah hebatnya. Sampai seluruh wanita, karena ayatnya mengatakan nanti dicek dalam surat Yusuf ayat 31. Seluruh wanita, bukan 1 2, seluruh wanita itu mengatakan hadza malakun karim wa qata'a aydiyahunna, semuanya motong jari-jarinya enggak berasa. Maka kata Zulekha, dan anehnya kata Zulekha, nama Zulekha itu enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis. Dari mana itu didapatkan? Didapatkan dari cerita-cerita Israiliyat dan juga memang dalam sejarah namanya Zulekha. Kenapa Allah sembunyikan nama itu? Ada 2 kata mufasir. 1, karena Zulekha itu walaupun dia mau berbuat jahat, tapi masih punya rasa malu. Rasa malu itu sudah bagian dari iman. Maka Allah sembunyikan. Karena waktu mau memperkosa itu semua pintu dikunci, korden-korden ditutup, CCTV dimatiin supaya kayak tidak ada dan tidak direkam, tidak divideokan, tidak dibikin situs. Beda dengan orang sekarang, sudah maksiat dibikin situs dengan link www. Oh biasanya Pak yang biasa di ini akan www apa yang biasa itu lupa ya. Kalau Ramadan lupa ya masyarakat. Karena Ramadan itu mengubah segalanya. Saya itu kemarin negur ada orang yang getol karena teman saya dokter itu negur, itu dulu saya betul-betul dilarang pakai yang minyak-minyak itu karena untuk triglycerid, untuk kolesterol katanya nggak bagus. Begitu Ramadan dia sendiri yang ngasih, katanya ini nggak bagus.
itu lemak jahat ya. Kalau Ramadan dia udah tobat, jadi jadi lemak jahatnya udah tobat katanya. Kalau Ramadan khusus, jadi khusus boleh. Bapak biasa melihatkan, maka luar biasanya itu sampai kamu, kata Zulaikha. Yang kedua, Zulaikha itu walaupun dia itu berbuat jahat tapi berakhir dengan tobat. Maka dalam sejarah sampai ulama itu menyimpulkan, ternyata ditemukan akhir hayatnya Zulaikha ini tobat dan sampai nikah dengan Yusuf. Karena setelah suaminya meninggal, ternyata dia jadi orang yang sholihah. Ternyata orang baik bukan orang yang punya salah. Orang yang punya salah itu baik asal mau bertobat. Maka Ramadan menjadikan kita menjadi orang baik kalau kita melakukan tobat itu dengan melakukan 5 hal. 1, menyadari kesalahan. 2, menyesali. 3, berjanji tidak mengulangi, kaitannya dengan taubatan nasuha. 4, kita banyak istighfar di bulan Ramadan ini. Dan yang kelima, berjanji untuk tidak mengulangi, untuk menutup dengan kebaikan. Abi sayyi'atul hasanah tamhuha. Ikutilah semua kejelekan-kejelekan, kekurangan dengan satu kebaikan, maka nanti akan menutup. By the way, hebatnya Zulaikha itu luar biasa. Maka kata Zulaikha, kamu baru lihat sekali aja motong jarimu. Bagaimana kalau kamu jadi aku tiap hari lihat Yusuf? Kamu bisa motong leher sama kamu nggak berasa. Sekali lihat aja motong jari, coba kalau tiap hari lihat. Maka wajar kan kalau ingin memperdaya. Maka yang terlalu itu Yusufnya apa Zulaikhanya? Yusufnya. Terlalu gantengnya itu luar biasa. Tetapi hebatnya Yusuf karena menahan nafsu. Kenapa? Karena waktu itu Yusuf masih muda. Karena kalau Yusuf masih sudah tua nggak mau wajar. Umur 90 tahun, ayo layani aku, Yusuf nggak kuat wajar. 2, Yusuf di negeri orang. Dimanapun orang itu syahwat itu tidak terkendali, kalau dia lepas dari, maka jarang orang itu melakukan pelanggaran seksual apapun itu ngajak orang tuanya. Jarang orang pacaran itu pamit aja enggak. Mohon izin Pak, mau pacaran, mudah-mudahan bisa mengambil 8 orang hari ini. Maka dia cari tempat sepi. 3 tempatnya sepi, luar biasa. Bagaimana di tempat sepi, pintu dikunci. Untuk yang jadi Yusuf itu bukan orang sini. Kalau Yusuf yang pegawai sini, kacau. Zulaikha udah amburadul luar biasa. Mau layani 10 menit selesai dan sudah lama di situ, jadi tahu gerak-geriknya. Layani sebentar bisa. Dan sebagai budak itu dirinya saja bukan milik dirinya milik orang lain. Beda kalau tenaga. Kalau orang TKW, TKI atau apa buruh migran, itu buruh itu PKW itu yang dijual tenaganya. Kalau budak itu, tolong Anda tahu mindset budak itu adalah dirinya saja bukan milik dirinya milik orang lain. Jadi harta jiwa raganya itu milik orang lain. Itu budak kok nggak mau hebat. Dan Zulaikha masih muda. Karena kalau Zulaikhanya itu ya Allah sudah tua, bau basem, PPO Remasornya Masya Allah sudah expired gitu, nggak mau aja. Dan dua-duanya belum pernah merasakan. Loh, Zulaikha kan sudah punya suaminya sakit, jadi belum pernah itu dalam sejarah itu belum. Dan Zulaikha, Yusuf masih belum pernah. Kalau sudah pernah nikah wajar, paling kayak gitu udah pernah tahu rasanya. Ini enggak, masih muda, sepi. Zulaikhanya cantik. Karena kalau Zulaikha kayak yang ada sekarang, ya masih wajar lah nggak mau. Itu misbetnya orang misbet. Istri raja luar biasa. Sudah pintu itu, bahkan diancam penjara. Dan nyatanya saya tanya, yang salah itu Zulaikha apa Yusuf? Halo. Ini kultum, ini bukan khotbah Jumat. Saya ini nanya, bukan ngajak merenung. Susah banget kalau saya itu paling susah kalau ceramah duhur jam-jam ini. Ceramah duhur itu pasti diajak, ya Allah, nunduk tapi berdoa atau berpikir. Memproduksi aqua, udah keluar aja diserap lagi, bisa batal nanti. Ya. Kalau masih di bibir belum, tapi kalau udah keluar di ini lah itu udah ya. Jadi menelan udah itu boleh, itu nggak batal puasanya. Kecuali kalau udahnya keluar terus ditelan, nah itu jadi batal.
Yang salah Yusuf apa Zulaikha? Yusuf. Tapi yang salah siapa? Ini kok masih ada yang nggak pernah baca sejarah apa gimana? Yang salah Yusuf apa Zulaikha? Zulaikha. Tapi yang di penjara siapa? Dan ternyata kasus hukum seperti ini yang ada di Indonesia ini sekarang ini itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Yusuf. Jelas yang salah itu Zulaikha, tapi yang di penjara siapa? Maka kalau cuma 6,5 tahun itu pasti beda banget. Kalau hanya pagar makan tanaman dulu, sekarang pagar kan makan laut. Saya sekalian, kasus hukum seperti itu yang salah malah dibebaskan, yang benar malah dipenjara. Tapi poinnya adalah hebatnya Yusuf karena dia punya makna puasa, yaitu asyamu al-imsaku. Ini kaitannya Yusuf ini karena Yusuf nanti dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubari'un nafsi, saya ini tidak bisa membebaskan dari kesalahan. Semua orang salah. Ini untuk menjawab kenapa tadi suruh mengendalikan nafsu tadi, untuk menjawab ternyata orang salah itu tidak hanya karena setan. Dan setan itu selalu jadi terpeta komplit. Setan ini dari tertuduh yang korupsi siapa, yang disalahkan setan, padahal setan nggak dapat bagian. Yang ngambil uang, yang ngoplos siapa, yang disalahkan setannya. Itu pengaruh setan. Enggak, selain setan juga ada nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Maka kalau ada pertanyaan, katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi masih ada yang tukar sendal di masjid, masih ada yang ngoplos antara Pertamax sama Pertalite, ada yang itu bukan ngoplos ya Pak, blending. Jadi salah oplosan itu hanya blending aja. Yang ngambil uang tambang sampai disandra sama Dewi. Kenapa masih ada begitu? Karena di samping orang itu berbuat salah karena eksternal, ada faktor internal, yaitu nafsu. Nafsu inna nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu senengannya kepada yang jelek-jelek. Maka setiap orang beramal baik, yang dibayangkan adalah susahnya. Tapi kalau amalnya jelek, nafsu membayangkan senangnya. Maka copet selalu membayangkan senangnya. Karena kalau copet bayangkan susah, nggak jadi nyopet. Nyopet orang sini paling dapat 100.000, ketangkep diajar masa, operasi 2 juta, tombol 1.900.000, nggak jadi nyopet. Tapi kalau amal dunia, maka biasanya yang dibayangkan adalah senangnya. Maka orang itu kalau mau Ramadan, mau puasa, yang dibayangkan susahnya. Puasanya besok pagi, laparnya mulai hari ini. Waduh, besok pagi puasa. Jam 2 lemes-lemesnya, jam 3. Padahal puasanya besok pagi, tapi laparnya mulai hari ini. Tapi kalau amal dunia, kalau mau pikniknya masih 2 minggu, senangnya mulai hari ini. Wah, 2 minggu piknik, wah aku jajar pacarku, kalau bisnya belok kiri, ambruk kanan. Kalau bisnya kan, nanti, wah, teletavis ini wiki, sisi, rara, berpelukan. Pikniknya masih 2 minggu, senangnya mulai hari ini. Maka saya jujur, teman-teman saudaraku semuanya, kita sholat sendirian dengan sholat jamaah, biasanya cepat mana? Sendiri, karena nafsu gak dikendalikan. Maka kenapa pengendalian nafsu itu dihargai oleh Allah? Maka kalau sholat jamaah, kalau 1 orang itu pahalanya 1, kalau 2 orang pahalanya berapa? 27, nggak bisa matematika. 54. Kan masing-masing 27. Gimana sih tahu matematika? Jangan-jangan ini yang ngoplos ini ya. Kan masing-masing 27. Jadi kalau 2 orang pahalanya berapa? 27. Luar biasa. Makanya kalau imamnya, kurang ajar, imamnya kelamaan kurang aja. Padahal kalau salah sendiri centur, gede-gede belas. Allah Akbar ya, ini bacaannya sama dengan kemarin. Allah Akbar sama juga. Ini kan firman di masa kamu lupa ya Allah. Ya cepat. Inilah pengendalian nafsu. Karena ternyata orang salah tidak hanya karena setan, tapi juga karena nafsu yang ada. Maka inti dari puasa adalah imsak. Asyamu al-imsaku.
Inti dari puasa ini adalah kalau kita bisa mengendalikan nafsu. Maka gagalnya orang puasa kalau nafsu ini diperturutkan. Dan ternyata nafsu yang dimaksud bukan sekedar nafsu tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan apa yang diantara dua paha. Karena kata Al-Ghazali, puasa bukan mengendalikan dua tempat. Satu apa yang diantara dua bibir, yaitu makanan, minuman, perkataan, dan seterusnya. Kalau di Jawa ada cabang-cabangnya itu ya iri, dengki, serai, dawen, panasten, open, tumbak, jujuan, gendongmos, pratul, adul, fitnah, hibah, namimah, bakil, cetil, medit, demit, pelit, medel, bawel, reretikis, rumping, rasani, sultan, sakap, guru, lampi, turah, infotainment, gosip, segala macam itu. Yang kedua apa yang diantara dua paha. Nah ya apa? Ya apa yang diantara dua paha itu. Nah ya apa? Ya apa yang diantara dua paha. Kalau nekat belum paham, salah satu berdiri saya tunjukkan, yaitu syahwat. Tapi kalau hanya itu belum puasa kata Al-Ghazali. Puasa yang levelnya hanya menggugurkan kewajiban, maka dipuasakan pengendalian nafsu terhadap semua indera kita, ya tangan kita, ya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan pikiran kita. Tapi lebih hebat lagi, puasa itu ada yang huna, yaitu menuju ketakwaan, yaitu kaitannya dengan hati. Hati kita itu kita isi dengan sifat-sifat imaniyah, dengan ketakwaan. Itulah puasa yang paling. Karena nafsu itu senangannya yang jelek, maka diperlukan takwid. Dalam bahasa agama namanya habit. Dalam bahasa agama takwid oleh Stephen Covey dikatakan 7 habit to highly effective people. Bagaimana orang itu punya habit, maka Ramadan untuk mengendalikan nafsu, untuk membuat habituation. Jadi habit, karena biasa itulah yang menjadikan nanti orang menjadi bisa. Maka Ramadan adalah sarana pengendalian nafsu. Imsak sering dipahami kalau imsak cepat dihabiskan karena mau sholat, mau adzan. Jadi imsak, ayo cepat dah imsak. Padahal imsak itu pemberitahuan, inilah kita siap-siap untuk menahan nafsu. Imsak dan itu hanya tradisi di Indonesia sekitarnya. Di Mekah Madinah nggak ada imsak, itu nggak. Bahkan orang Madinah aja, apa itu imsak? Ya imsak itu artinya puasa, tapi nggak ada. Di sana itu ada kayak di sini imsak gitu semuanya. Bapak biasa sampaikan, padahal itu bagus untuk mengingatkan kita mulailah menanti. Dari sisi maka habit itu yang tadinya nanti beban menjadi melepas beban. Ini salah satu mengendalikan nafsu. Dibiasakan. Orang itu kalau nggak biasa pakai sepatu pertama lecet. Tapi kalau udah biasa pakai sepatu, nggak pakai sepatu jadi lecet gitu. Ada orang Baduy dalam dibawa ke UGM. Di fakultas saya itu ada pernah ngundang orang Baduy dalam. Baru seminggu hilang 5 pasang. Karena nggak biasa. 5 pasang sendal itu hilang. Pertama hilang tuh mau naik mobil dekan, itu ada karpetnya. Dia lepas sendalnya itu. Lepas sendal terus naik mobil. Begitu sampai tujuan terus turun, itu keliling mobil. Ngapain Pak? Nyari sendal. Melepasnya di mana, nyarinya di mana? Karena nggak biasa. Demikian juga begitu. Anda kalau nggak biasa sholat itu beban. Tapi kalau udah biasa sholat jadi pelepas beban. Inilah habit dan itu nafsu. Nafsu itu perlu dibiasakan. Karena nanti yang dibunuh bukan nafsu, hawa nafsu. Yang sering nggak paham tentang nafsu dan hawa nafsu. Yang dikendalikan itu nafsu supaya hawa nafsunya itu ditahan. Nafsu itu need, kalau hawa nafsu itu want. Ibu-ibu keperluannya apa, tapi keinginannya apa. Kadang-kadang ke mall itu biasanya itu kan ibu lebih banyak zakat mallnya daripada zakat malnya kan bu. Kalau ke mall bawa uang besar, bawa uang kecil bu. Besar, tapi ada kotak infak cari yang besar apa yang kecil bu? Kecil. Ada keluar uang kok 100.000 sama 5.000, yang dimasukkan yang 100.000 apa yang 5.000 bu? 5.000 nya ada 2, satu bagus, satu lecek. Yang dimasukkan yang lecek atau yang bagus bu? Masya Allah jujur tapi pelit. Bapak biasa melihatkan, maka ketika orang tahu what you need dan dia tahu what you want, disitulah dia bisa mengendalikan nafsu. Karena sering yang kita cari bukan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan.
Maka kalau selamanya itu, kata Nabi, kamu tidak akan terpuaskan di dunia. Karena orang itu punya sifat lita'ali, inginnya naik terus. Punya sepeda, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya pesawat, pengen punya apapun dia miliki. Orang udah jadi RT, pengen RW ingin jadi lurah ingin jadi camat ingin jadi bupati ingin jadi gubernur ingin jadi apa? Menteri jadi presiden pun nggak mau diganti, nggak perlu 3 periode, kalau perlu sudah. Kalau perlu, lengser pun masih bisa punya pengaruh. Kalau perlu, gitu. Ya, kalau perlu. Jadi presiden siapa, tapi rasa siapa. Ya kayak kita dulu. Jadi pertama, tapi rasa pertali. Ya, dan karena orang itu lita'ali. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa ini habit. Orang itu kalau udah biasa sholat itu beban. Kalau udah biasa sholat jadi pelepas beban. Maka orang kalau mau tidur belum sholat isya, rasanya nggak nyaman. Orang biasanya subuhnya pagi, subuhnya kesiangan, nanti jadi nggak nyaman. Itulah nafsu, pembiasaan. Oh, subuhku siang, jam berapa? Jam 7. Ya biasanya jam berapa? 6:30. 6:30 juga siang. Maka puasa adalah habit untuk kebiasaan kebaikan. Maka gagalnya puasa kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, yaitu nafsu itu semuanya bukan dibunuh, karena kita bukan afsaniyah atau menjadi rahbaniyah, rahib-rahib biawan, bukan. Kita bukan membunuh nafsu. Nafsu ini hanya dikendalikan, itu pun sementara. Maka ketika orang salah paham, turun surat Al-Baqarah 187. Karena dulu ada sahabat begitu puasa nggak mau dekat dengan istrinya sama sekali. Yos puasa, padahal sudah berbuka puasa, maka turun ayat itu. Boleh di malam hari itu kumpul suami itu, boleh produksi di malam hari itu boleh. Bahkan oleh ahli fikih itu untuk buka puasa saja boleh. Misalnya nggak ada makanan, nggak ada minuman segala macam, padahal udah adzan nggak ada, udah siapin, ayo mama, sebenarnya. Secara hukum, tapi ya jangan gitu terus. Baru nunggu adzan ngapain udah di salah nunggu adzan, ayo siap nunggu adzan langsung Allahu Akbar, bless. Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata nafsu itu perlu pembiasaan. Inilah pengendalian yang perlu. Yang kedua, diperlukan bi'ah. Ini biasanya sampai jam berapa? Bohong. Puasa bohong. Kalau bohong itu nunggu nanti setelah puasa ya. Jadi ini udah jam 2. Sedikit ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua bukan bi'ah. Jadi pengendalian nafsu pertama perlu pembiasaan, yang kedua bi'ah. Bi'ah itu suasana. Bangun suasana agama dimanapun. Karena orang itu tergantung suasana. Kenapa ini dipaksakan banyak lampu di mana-mana supaya tahu ini masjid. Walaupun ini masjid Selasa parkiran. Ya, ini terkendala ini. Ya kayak tadi kayak pertalit rasa pertama rasa pertalit lah gitu. Ini masjid tapi rasa parkiran. Ya itu. Kenapa? Supaya tahu ini masjid. Dikasih karpet. Kalau ini dicat hitam semuanya gelap, orang katakan ini bukan masjid, ini uji nyali. Karena orang tergantung suasana. Yang ketiga, diperlukan bitona, teman-teman dekat. Tidak mungkin pengendalian nafsu itu kuat kalau tidak didukung oleh satu sistem. Suasana Ramadan membuat orang itu jadi baik, maka kriminalitas nurun di Ramadan ini. Karena ada suasana. Saya tanya, suasana itu meringankan beban untuk pengendalian nafsu. Saya tanya, jujur. Puasa Ramadan dengan puasa Syawal itu lebih banyak mana? Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Puasa Ramadan 30 hari. Tapi berat mana untuk melakukannya? Syawal. Puasa Syawal itu tidak semuanya sempurna, Ramadannya sempurna. Kenapa? Karena ada suasana. 2, ada pertemanan. Maka ar-rajul ala-din la tas'al falyandur man yukhalil man qarini. Beragamanya seseorang itu ditentukan siapa yang dekat.
orang-orang dekat, ring 1, ring 2-nya ini, staf susnya dan ya ini semua ini menentukan siapa yang jadi ring 1, ring 2-nya ini. Maka buatlah pertemanan yang baik. Jadi circle surgawi. Mulai hari ini WA group yang tidak mengkondisikan keimanan live aja. Isinya cuma perbedaan, timbullah tuh habis 36 miliar, 20, 32, cuman itu tinggalkan aja. Udah, tinggalkan yang gitu-gitu. Apalagi cuma kuliner. Kuliner mending yang diposting pesanan orang aja di capture. Masya Allah, enak padahal bukan dirinya. Maka itu tinggalkan untuk membuat suasana 2 pertemanan. Ketiga, diperlukan orang yang berpengaruh yaitu guru. Ad-dinu malakuhu. Keberagaman seseorang, pengendalian nafsu sangat tergantung siapa yang punya pengaruh pada kita. Orang itu sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya, siapa yang berpengaruh. Kalau di rumah, pada orang tua berpengaruh pada anak. Yang keempat, ini sudah waktunya habis, diperlukan ilmu. Maka kajian jangan hanya nunggu pas Ramadan. Itu pun sambil ngantuk, itu pun ya daripada nggak ada jam makan, ya udahlah itu dengerin toh dapat pahala sambil ngantuk aja berpahala, berarti tidur. Karena ada yang tidur, dapat tembok langsung buat pilih lagi. Halo Pak, masih hidup Pak? Super terakhir perbanyak doa. Doa itu untuk mengendalikan nafsu kita. Survei membuktikan orang berbuat maksiat nggak pernah berdoa. Copet itu nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopet itu enggak. Orang mau memperkosa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pengoplosan. Ya Allah, sukseskan dalam pengoplosan. Orang mau tawuran 1 nggak pernah cari ridho Allah, ridho orang tua, nggak pernah doa. Jarang orang tawuran terus minta restu sama orang tuanya. Mohon pamit Bu, saya mau geng motor. Mudah-mudahan malam ini bisa membacok 8 jam. Ternyata penting. Maka doa itu penting. Pembiasaan bi'ah atau suasana, pertemanan, ilmu, guru dan doa. Inilah yang menjadikan kita insya Allah sukses di dalam pengendalian nafsu. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Ramadan kita menjadi Ramadan yang sempurna, Ramadan yang makbulah. Sudah, ada dialog nggak? Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Bapak ada? Tidak ada, baik. Yang sini ada pertanyaan? Mungkin tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya rasa nanti sore saya jelang buka ada di iNews TV, terus bubernya saya di Trans 7, malam di Indosiar. Tadi pagi di CNN untuk, nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malam itu rezeki saya. Ya, sampai ketemu nanti di Indosiar di Arsy. Baik, kurang lebih mohon maaf. Masih ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Itu mohon maaf kalau motori bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.